Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ainurifah dengan NIM 2141010400003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Secara etimologi, kata asbabun nuzul berasal dari gabungan kata asbab dan al-nuzul. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, adapun ahli bahasa berbeda pendapat dalam mengartikan kata sabab. Ada yang mengartikan jalan, penghubung tali, dan ada juga yang mengartikan dengan makna majaziyah. Dari ketiga pendapat tersebut, kebanyakan ulama tafsir cenderung memaknai kata sabab dengan habi. Pemaknaan seperti ini mengindikasikan tujuan ulama tafsir untuk menghindari kuasaritas pada kata sabab dalam buku ilmu Al-Quran karangan ulama Indonesia yang mana sering menyebut kata asbab dengan sebab. Sedangkan al-nuzul merupakan bentuk masdar dari kata nazala yanzilu yang berarti turun. Sedangkan secara terminologi, pengertian asbabun nuzul memiliki beberapa pengertian, di antaranya ialah Al-Zarqani mendefinisikan asbabun nuzul dengan sesuatu yang terjadi pada hari diturunkan satu atau beberapa ayat Al-Quran untuk menjelaskan status hukumnya. Adapun Al-Suyuti berpendapat yang senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Zarqani, bahwasannya asbabun nuzul merupakan sesuatu yang terjadinya pada hari ayat Al-Quran itu diturunkan. Kemudian di samping itu, As-Suyuti menolak definisi yang dikemukakan oleh Wahidi yang menggolongkan kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai asbabun nuzul. Oleh karena itu, ada beberapa unsur yang perlu dicermati dalam menganalisis asbabun nuzul, yakni adanya suatu peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu berlangsungnya peristiwa itu. Secara integral, semua unsur dan komponen dalam peristiwa tersebut menggambarkan dengan cukup jelas bahwa pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai hubungan dialektis dengan fenomena sosiokultural masyarakat. Asbabun nuzul merupakan sebab turunnya ayat Al-Quran yang tentunya mempunyai peran penting dalam memahami Al-Quran. Hal ini dikemukakan oleh Al-Wahidi. Ia mengatakan tidak mungkin seseorang menafsirkan ayat Al-Quran jika tidak mengetahui asbabun nuzulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzana Nisa Aulia, NIM 21310104004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua, yaitu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid dan ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misal turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada berada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surah di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain adalah peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan sholatmu dengan khusyuk. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut. Yang pertama, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. Yang kedua, ada dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 saf yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang, adapun yang sedang sibuk begadang. Maka turunlah ayat tersebut. Yang ketiga, dalam riwayat lain dikemukakan pada zaman Rasulullah, ada orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Salah satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surat Ad-Duhan
ayat 10, 15, dan juga 16 yang berbunyi, Surat Ad-Duhan ayat 10, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ayat 15, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu, agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali. Ayat 16, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah Quran Surat Ad-Duhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat selanjutnya yaitu Quran Surat Ad-Duhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini yaitu Quran Surat Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Febriani Putri dengan NIM 21410104001. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ungkapan atau redaksi asbabun nuzul. Ada banyak ulama yang berbeda pendapat dalam mendefinisikan asbabun nuzul. Di antaranya Az-Zarkani, As-Sabuni, Subi Saleh, dan Manna Khalil. Al-Qattan akan tetapi kendati pun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa sebab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ungkapan-ungkapan menunjukkan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pertama, sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih yang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat di bawah ini yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keriduannya dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjid Al-Haram, mendorongmu membuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah. Yang kedua yaitu mutammimah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutammimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebab asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Kemudian diturunkanlah ayat yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah amalan yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Asbabun nuzul dari ayat ini dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Yastrib atau Madinah tinggal berdampingan bersama kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh mereka ialah tidak menggauli istrinya dari belakang. Adapun penduduk kampung sekitar Quraisy atau Mekah menggauli istrinya dengan segala keleluasaannya. Ketika kaum muhajirin atau orang Mekah tiba di Madinah, salah seorang mereka kawin dengan seorang wanita Ansar.
atau orang Madinah. Ia berbuat seperti kebiasaannya tetapi ditolak oleh istrinya dengan berkata, kebiasaan orang sini hanya menggauli istrinya dari muka. Kejadian ini akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW sehingga turunlah ayat tersebut di atas yang membolehkan menggauli istrinya dari depan, belakang, ataupun terlentang asal tetap di tempat yang lazim. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Saptara Medani dengan NIM 214101040017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Asbabun nuzul mempunyai arti yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul dalam suatu ayat. Seorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan bahwa pengetahuan tentang tafsir dan ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan tentang turunnya suatu ayat. Pemahaman asbabun nuzul ini akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin sangat besar jika mengabaikan riwayat asbabun nuzul. Muhammad Irzin dalam bukunya menuliskan bahwa dengan ilmu asbabun nuzul, pertama, orang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Dan yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Dan yang terakhir, nomor 4, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Dalam kaitannya dengan ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul berfungsi di antara lain yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahap, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 67 dan QS Al-Baqarah ayat 219, Quran Surah An-Nisa ayat 43, dan yang terakhir Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Kedua, yaitu mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah bin Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu syai antara Safa dan Marwah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Ketiga adalah pengetahuan asbabun nuzul dapat menghususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama pada ulama yang menganut kaidah atau khusus as-sabab, sebab khusus. Contohnya turunnya ayat-ayat pada permulaan surah Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus ibnu As-Samit yang menzihar istrinya Kaulah binti Hakam ibnu Talabah. Sedangkan yang keempat yaitu yang paling penting ialah asbabun nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya dalam hal apa ayat itu diterapkan. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.